Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun. Sampes. Mentari senja telah tenggelam. Cakep, Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. cakep. Ku awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gubernur datang mencari aspirasi. Cakep, Masyarakat inginkan solusi. cakep. Cakep. Izinkan kami memulai presentasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Baik, yang terhormat kepada Bunda A.A. Saraswati MPD dan Ibu Desti Fatin Fauziah SPD MPD, dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih berkumpul di dalam ruang Zoom meeting ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iklimade Oktavia. Di sini saya berlaku sebagai moderator untuk memimpin acara diskusi kali ini pada materi menyusun perencanaan presentasi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Riana Aulia Amalia. Say hi, Riana. Halo semuanya. Halo. Dan kemudian ada Sartika Ayu Aprilianti. Say hi, Sartika. Halo semuanya. Oke, nah langsung saja ya kepada sesi yang pertama. Sebelumnya marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kemudian untuk sesi materi, di sini kita akan menjelaskan berbagai macam materi, yaitu ada definisi, ada tujuan, ada jenis, syarat, langkah-langkah, dan manfaat. Nah, untuk definisi sendiri dan tujuan akan dijelaskan oleh saya. Nah, sebagaimana kita tahu gitu ya, presentasi dari kita zaman SD, SMP, SMA maupun kuliah, kita udah pastinya melakukan sebuah kegiatan presentasi gitu ya di dalam kelas. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih presentasi itu gitu ya secara definisi? Nah, presentasi ini merupakan suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Nah, mungkin ini contoh langsung gitu ya dari kelompok kita bagaimana mempraktikkan presentasi, yaitu untuk menyampaikan suatu materi. Nah, materinya mengenai perencanaan presentasi yang baik. Nah, untuk itu presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar maksud yang disampaikan oleh presentator atau kita gitu ya dapat dipahami dan menarik perhatian audiens. Seperti itu. Nah, kemudian ada tujuan dari presentasi. Next. Nah, jadi ada beberapa tujuan presentasi. Yang pertama itu adalah menyampaikan informasi. Nah, informasi ini bisa bersifat biasa, penting, bahkan rahasia gitu ya. Setiap presentasi pasti menyampaikan informasi yang memang pada tujuannya sesuai tema. Karena kita temanya adalah merencanakan presentasi dengan baik, maka kita menyampaikan informasi berupa bagaimana sih presentasi yang baik itu gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah meyakinkan pendengar. Nah, meyakinkan pendengar ini presentasinya pasti di dalamnya berisikan informasi-informasi yang tadi bagaimana presentasi yang baik dan benar, kemudian ada data-data, mungkinnya ada bukti-bukti, sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok orang itu merasa yakin yang tadinya memiliki unsur ketidakjelasan gitu ya, atau ketidakpastian bahwa bagaimana sih sebenarnya presentasi yang baik itu gitu. Nah, setelah kita meyakinkan pendengar, memiliki tujuan presentasi untuk meyakinkan pendengar, pendengar itu akan yakin, oh seperti ini gitu ya presentasi yang baik. Nah, kemudian ada yang ketiga, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Nah, setelah tadi ya audiens
yakin terhadap apa yang kita sampaikan, pasti audiens itu termotivasi dan terinspirasi gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya presentasi yang baik itu gitu. Nah, nanti sehingga setelah diyakinkan, mereka akan termotivasi, kemudian akan mereka lakukan bagaimana presentasi yang baik gitu. Nah, kemudian untuk yang keempat atau yang terakhir, tujuan presentasi adalah menyentuh emosi pendengar. Sebenarnya harusnya menyentuh emosi pendengar dulu gitu ya, baru meyakinkan pendengar dan baru memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Nah, kalau misalkan kita melakukan presentasi, ya harus gitu ya menyentuh emosi pendengar agar nantinya audiens itu uh, meyakini presentator agar melakukan suatu tindakan yang kita sampaikan informasinya ke dalam audiens tersebut gitu. Nah, mungkin itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai definisi dan tujuan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sartika. Kepada Sartika saya persilahkan. Nah, terima kasih kepada Ikrimah yang telah mempersilahkan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang jenis-jenis presentasi. Nah, jenis-jenis presentasi ini ada 3 nih. Nah, kayak kadang-kadang kita udah hafal gitu tentang ada kata dadakan, impromptu, hafalan, memoriter yang sebelum-sebelumnya, yang ada public speaking secara impromptu dan memoriter. Pasti teman-teman juga udah bisa lah ya menganalisis bahwa presentasi dadakan atau impromptu itu benar-benar tidak ada persiapan dan langsung maju gitu. Nah, untuk yang kedua ada sebelum itu kita beralih ke presentasi dadakan atau impromptu ya. Nah, presentasi dadakan ini seperti yang kita jelaskan kemarin-kemarin juga sama halnya selalu terjadi secara dadakan tanpa persiapan. Nah, presentasi dadakan ini kelebihannya itu yang pertama, informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya. Jadi, ketika suatu tema kita disuruh presentasi secara dadakan dan pasti itu apa yang dipikirkan kita itu yang menjadi perasaan kita saat itu gitu. Nah, untuk yang kedua, ada kata atau suara yang keluar merupakan hasil spontanitas. Nah, di mana kita berpikir saat itu dan kita keluarkan juga saat itu. Jadi itulah di letaknya spontanitasnya. Terus yang ketiga, membuat pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi. Jadi dalam presentasi dadakan ini, kita tuh kan pasti sebagai pembicara, kita mikir apa yang mau menyampaikan informasinya tuh habis itu. Jadi kita selama mempresentasikan, kita berpikir apa yang akan diinformasi seperti apa yang akan disampaikan. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelemahan dari presentasi dadakan itu sendiri. Yang pertama, informasi yang disampaikan tersendat karena membutuhkan waktu untuk berpikir dan mengolah kata. Nah, di mana kan dadakan ya, pasti semuanya itu apa yang dipikirkan kita. Jadi kita tuh butuh waktu untuk berpikir terus bagaimana cara kita kata-katanya seperti apa dan bagaimana. Nah, untuk yang kedua, kelemahan yang kedua juga tidak berurutan atau sistematis dalam penyampaiannya karena secara mendadak mungkin ada satu hal yang mungkin ketinggalan. Jadi membuat sebuah presentasinya itu tidak berurutan. Nah, yang terakhir juga menjadi kelemahannya yaitu terjadinya demam panggung karena belum ada persiapan apapun mengenai materi yang akan disampaikan. Nah, mungkin sedikit deg-degan kita tuh. Jadi kita bingung apa yang mau kita sampaikan, gimana kita cara menyampaikan. Jadi disitulah letaknya demam panggung. Kadang juga demam panggung ini sedikit terjadi di beberapa orang yang nggak siap untuk presentasi gitu, seperti presentasi dadakan ini.
Nah, untuk selanjutnya ada presentasi hafalan atau yang biasa kita kenal memoriter. Nah, di kata hafalan juga kita bisa menyimpulkan bahwa presentasi hafalan itu dilakukan secara kita menghafal apa yang akan kita berikan informasi atau kita sampaikan. Nah, di sini juga di PPT juga berbunyi kan jenis presentasi hafalan itu dilakukan dengan menghafal materi yang akan disampaikan, di mana pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafalkan informasi yang akan disampaikan. Nah, kelebihan dari presentasi hafalan ini atau memoriter ini, yang pertama, penyampaian materi secara berurutan atau sistematis. Karena kenapa? Di awal kita sudah menghafal, jadi step by step-nya sudah kita ketahui gitu. Yang pertama kita mau menyampaikan informasi seperti apa itu misalnya presentasi, kemudian jenis-jenis presentasi. Nah, itu dilakukan secara berurutan. Nah, yang kedua, kata yang keluar atau diungkap secara baik dan benar. Jika kita udah menghafal, pasti kita tuh mempersiapkan diri dengan sematang-matangnya. Kata yang keluar itu harus seperti apa, bagaimana, yang benar itu yang mana, kita udah mempersiapkannya. Terus yang ketiga, tidak terjadi kesalahan saat penyampaian materi. Nah, pokoknya kayak minim kesalahan karena kita sudah menghafal alur-alur yang akan kita jalanin gitu. Kayak kita habis ini mempresentasikan apa itu pengertian dari presentasi, terus jenis-jenis presentasi itu seperti apa, terus contoh-contoh presentasi itu seperti apa. Jadi kecil kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Nah, untuk yang terakhir itu adalah kelemahannya. Nah, kelemahan dari metode memoriter ini apabila kita melupakan kata-kata naskah atau presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Karena apa? Kayak gimana kita ngelakuin ini, kita tuh lupa gitu. Jadi kayak ada kejanggalan yang terjadi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Permateri Sartika Ayu Aprilianti karena telah memaparkan materinya. Nah, untuk sesi selanjutnya kita tidak langsung ke materi lagi ya, tapi kita ada ice breaking terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang tahu jawabannya boleh nanti WA ke Riana atau Sartika ya. Jadi peraturannya di sini ada 2 tebak-tebakan nih. Nah, masing-masing ada 1 orang pemenang. Nah, langsung aja kita ke tebak-tebakan yang pertama ya. Ada seseorang yang berjalan di tepi pantai tanpa memecah air. Nah, ketika ia menoleh ke belakang, ia tidak menemukan jejak kakinya. Nah, mengapa? Nah, itu untuk ice breaking yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu cuaca sedang mendung. Ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Nah, bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Seperti itu. Nah, mungkin itu ice breaking dari kelompok kami. Selanjutnya ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Riana Aulia Amalia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Iklima yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sama seperti pemateri sebelumnya yang disampaikan oleh Saudari Sartika mengenai jenis-jenis presentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis presentasi, yaitu yang ketiga, yaitu presentasi extempore, di mana jenis presentasi ini tujuannya adalah dengan cara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja saat presentasi. Nah, biasanya presentasi menggunakan extempore ini biasanya menggunakan media lain seperti PowerPoint ataupun media-media pendukung yang tugasnya atau tujuannya yaitu untuk menyampaikan pesan ataupun makna dari materi yang kita sampaikan. Adapun kelebihan dari jenis teknik presentasi ini, yang pertama, pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas karena telah ada persiapan sebelumnya.
Kemudian yang kedua, dapat menyampaikan secara berurutan, artinya tidak acak-acakan materinya dari awal pembukaan sampai dengan berakhirnya materi ataupun tujuan yang disampaikan itu tersampaikan dengan berurutan. Kemudian yang ketiga, menarik perhatian audiensi karena tidak terfokus pada teks. Artinya si pemateri mampu menyampaikan materi sesuai dengan poin-poin ataupun sesuai dengan tahapan-tahapan yang ingin disampaikan. Kemudian yang keempat yaitu lebih leluasa dalam penyampaian. Nah, selain kelebihan, salah satu jenis dari presentasi ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu yang pertama, perlu memiliki wawasan yang cukup mengenai tema yang akan dibicarakan. Karena seorang presentator ataupun seorang pembawa materi pada suatu kegiatan itu harus memiliki kecakapan ataupun wawasan yang ia miliki untuk mampu menyampaikan tujuan-tujuan yang ingin disampaikan oleh pemateri. Karena tidak suatu kegiatan presentasi tidak akan berjalan dengan lancar apabila seorang pembicara ataupun seorang presentator tidak mampu membawakan materi dengan maksimal kayak gitu. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dalam persiapan presentasi karena mungkin harus ada persiapan media yang akan dijadikan sebagai bahan pendukung untuk menyampaikan materi seperti PowerPoint, video maupun gambar-gambar. Dan yang ketiga yaitu bagi pemula mungkin sulit dilakukannya karena membutuhkan keahlian dan pengalaman yang cukup. Kayak gitu. Mungkin di next. Nah, selain dari jenis-jenis, juga ada syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk presentasi. Yang pertama yaitu jelas, menguasai materi dan bahasa dengan baik, artinya intonasinya, kemudian kejelasan huruf yang kita sampaikan itu harus tersampaikan dengan baik kepada audiensi. Yang kedua yaitu mempunyai keberanian. Dan yang ketiga, jika pembicara tidak bisa menjawab, ada beberapa pilihan. Nah, aku punya tips nih, ada 3 tips yang aku lakukan apabila tidak bisa menjawab pertanyaan ketika quorum ataupun audiensi menanyakan suatu pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Yang pertama yang saya lakukan adalah dengan menarik nafas terlebih dahulu dan memfokuskan tujuan dari pertanyaan yang disampaikan oleh audiensi ini tuh apa sih tujuannya, apa yang ingin dia dapatkan jawaban dari kami ataupun dari kita selaku presentator. Kemudian yang kedua adalah jawab dengan singkat. Artinya ketika kita sedikit mampu memahami si pertanyaannya, kita jawab aja dengan sekemampuan kita dengan melibatkan biasanya melibatkan dengan fakta-fakta ataupun dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita kembangkan lagi pembahasannya sehingga jawaban yang disampaikan oleh kita termaknai ataupun terjawab oleh kita selaku pemateri dan dapat diterima oleh audiensi selaku penanya. Kemudian tips yang terakhir nih, apabila kita tidak bisa menjawab materi karena kita tidak tahu jawabannya itu apa, yaitu dengan cara jawab dengan jujur, kita tidak tahu. Karena akan lebih baik kita menjawab pertanyaan dengan sesuai dengan kemampuan kita daripada kita mengada-ngadakan jawaban yang memang nantinya akan berkepanjangan sehingga audiensinya juga tidak puas dengan jawaban yang akan kita sampaikan. Namun ketika kita tidak bisa menjawab itu, sampaikan dengan kalimat yang baik. Jadi jangan langsung saya tidak tahu jawabannya, sudah selesai. Tidak seperti itu, tapi sampaikan dengan kalimat yang baik. Misalnya, mohon maaf kepada saudari Sartika, saya tidak bisa menyampaikan jawabannya di forum ini. Mungkin di luar kesempatan lain saya akan menjawabnya via WhatsApp kayak gitu contohnya.
Nah, yang keempat yaitu memperlihatkan sikap yang tidak kaku dan canggung. Nah, adapun langkah-langkah yang kita bisa lakukan ketika kita dapat melakukan presentasi yang baik. Yang pertama yaitu pilihlah topik presentasi. Pilihlah topik presentasi yaitu yang sekiranya mampu menarik perhatian audiensi yang kita capai. Terus yang kedua yaitu kenali kebutuhan audiens. Nah, poin kedua ini sangat penting. Kenapa penting? Karena kita harus melihat dulu nih audiensi yang kita sampaikan materinya itu sesuai nggak dengan jenjang mereka. Jangan sampai seperti ini, kita menyampaikan suatu kegiatan atau suatu materi yang bukan pada atau yang bukan ranahnya audiensinya. Misalnya tujuan dari penyampaian presentasi kita itu untuk anak usia 12 tahun, tapi kita sampaikan materinya dengan kapasitas orang dewasa. Nah, itu tidak akan maksimal penyampaian kita, juga audiensi juga tidak akan menangkap ataupun memahami materi dengan baik. Kemudian tentukan tujuan presentasi ini, tujuannya itu mau seperti apa, kemudian teknik penyampaiannya itu seperti apa, kemudian tema yang akan kita bawakan itu seperti apa, dan yang keempat, tentukan pesan utama. Jadi jangan sampai kita menyampaikan materi tanpa pemaknaan, tanpa si audiensi itu mengetahui tujuan dari kegiatan ataupun tujuan dari materi yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima, susun isi presentasi dimulai dari pembukaan, kemudian poin-poin yang akan kita bahas, kemudian makna yang kita akan sampaikan, kemudian amanat yang ingin kita tujuan. Kemudian yang keenam yaitu susun pembukaan dan penutupan presentasi dengan baik. Jangan sampai kita melakukan pembukaan dengan ekspresi ataupun dengan mimik kita yang kurang berkenan untuk audiensi. Misalnya kita membukanya dengan wajah yang cemberut, terus pembukaan yang datar, terus tidak mengajak audiensi untuk memperhatikan kita dalam menyampaikan materi. Itu juga harus diperhatikan dalam melakukan presentasi atau menyampaikan suatu materi kepada audiensi. Yang terakhir yaitu buat catatan pesan presentasi. Tapi ini biasanya tidak dicantumkan di PowerPoint, hanya kita menyebutkan sebelum masuk ke ranah penutupan, kayak gitu. Nah, yang terakhir ada manfaat dari presentasi. Manfaat dari presentasi ini yang pertama sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti. Yang kedua ada media pembantu untuk penjabaran dari materi suatu proyek kerja. Yang ketiga, kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi dengan PowerPoint ataupun media pendukung sebagai tujuan dari materi kita. Kemudian yang keempat, audiensi biasanya akan lebih jelas dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. Seperti kita tahu, ketika kita melakukan presentasi dengan menggunakan gambar-gambar, biasanya audiensi itu cukup tertarik dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah memupuk mental yang ada dalam diri si pembawa materi presentasi, misalnya dengan memupuk keberanian dia untuk berbicara di depan umum atau melakukan public speaking, seperti itu. Sekian dari saya, pemaparan materinya saya kembalikan kepada Iklima selaku moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Riana Aulia Amalia yang telah memaparkan materi presentasinya. Kemudian ini ada contoh video presentasi yang baik dan benar itu ya. Mari kita simak. Bagi kita semua. Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, viva mahasiswa. Syukur Alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, semua meskipun secara daring. Salam sehat dan bahagia.
Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pandemi memberikan banyak hikmah pembelajaran bagi kita semua. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan, seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang perlu dilakukan oleh tiap perguruan tinggi. Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak, di samping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Adik-adikku mahasiswa baru se-Indonesia, menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro, paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Kemdikbud Merdeka Belajar, terutama Kampus Merdeka, yang memerdekakan unit pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa. Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum, sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia. Di masa lalu, mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal dengan satuan kredit semester, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, di luar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu, baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat. Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat. Kehausan untuk terus belajar, menggali bakat sesuai minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan tinggi. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak. Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi menjadi kuliah untuk belajar. Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja. Mari sama-sama belajar dan terus haus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat berkarya. Salam Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu salah satu contoh dari presentasi yang baik gitu ya dari Nadiem Makarim mengenai pengenalan kampus bagi mahasiswa baru gitu. Nah, untuk sesi selanjutnya karena sesi penyampaian materi telah selesai, untuk sesi tanya jawab mungkin nanti akan dilaksanakan di kolom komentar pada Edlink. Jadi kita berlanjut kepada sesi penutupan ya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.